Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakesha Aga Brilian, Nova Setianingsih, Ardila Vita Saptianingsih. Kami dari SMP Negeri 2 Bawen akan memperkenalkan batik ekoprint. Kami memilih ekoprint karena ramah lingkungan, sebab pewarna yang kita ambil dari alam sekitar kita. Sehingga harapan kami batik ekoprint ini nanti menjadi ikon sekolah atau desa kandangan. Berikut bahan dan alat untuk membuat ekoprint. Bahan berupa kain mori, pewarna alam, tawas, tunjung, cuka makanan, kayu secang, kulit pohon mahoni, deterjen, daun jarak kepiar, kenikir, jati, kuda, telang, dewa batu, tapang kebo, jarak beledek, lanang, jambu, kresen, dan bunga kertas. Dan alat berupa dandang, spatula, plastik, saringan, ember, timbangan, sendok, dan kompor. Tahapan ekoprint sebagai berikut. 1. Skuring. 2. Mordanting. 3. Ekoprint dengan teknik mengukus atau steaming. 1. Skuring. Skuring adalah memilih daun yang dipakai untuk motif batik. Di sini kita menggunakan daun jati, daun jarak kepiar, daun lanang, dan kresen. Kemudian mentreatment atau merendam daun dengan larutan air cuka. Perendaman dilakukan antara 1 jam sampai 1 malam, kemudian daun dilap agar agak kering. Kemudian daun ditreatment. Caranya, siapkan air hangat, rendam daun pada air hangat kurang lebih 5-10 menit sekali, dibolak-balik daunnya. Siapkan 5 liter air, kemudian masukkan tunjung 1 sendok makan atau cuka 2 sendok makan, aduk sampai rata. Masukkan daun pada larutan tersebut, rendam kurang lebih 5 menit, sesekali daun dibolak-balik. Kemudian tiriskan, setelah itu dilap sampai kering agar tidak mengakibatkan warna hitam. Proses mordan kain sebelum diekoprint, yaitu 1. Bahan deterjen bubuk atau daya 5 liter air ditambah 1 sendok makan deterjen, dicampur, yang penting tidak berbusa. 2. Tawas 5 liter air dicampur dengan 50 gram tawas, bisa digunakan 1 atau 2 kain. Cara mordan sebagai berikut. 1. Kain direndam dengan deterjen kurang lebih 1 jam, kemudian tiriskan. 2. Rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan tawas. 3. Rebus kain selama 1 jam, kemudian tiriskan. 4. Pindahkan air rebusan ke dalam ember, kemudian untuk merendam kain yang sudah direbus selama 3 hari. 5. Kemudian dibilas air baru dijemur. 6. Kain siap untuk diekoprint. Warna dasar. Warna dasar alam yang kita pakai adalah kayu secang, pelepah pohon mahoni. Caranya, kayu secang atau pelepah pohon mahoni direbus hingga mendidih, lalu didiamkan. Kemudian masukkan kain pada air rebusan tersebut sambil dibolak-balik agar rata dan menyerap. Peras, kemudian angin-anginkan. Tunggu beberapa hari sampai proses fiksasi. Proses ekoprint dengan teknik mengukus. 1. Bentangkan plastik, kemudian tutup di atasnya dengan kain yang sudah dimordan atau diwarnai. 2. Susunlah daun-daun sesuai motif atau desain yang diinginkan. 3. Jika sudah selesai, tutup dengan kain blanket, kemudian tutup dengan plastik. 4. Pastikan tidak ada udara di dalam kain.
kemudian diinjak-injak atau digiles dengan benda yang berbentuk tabung yang panjang dari kayu atau digiles dengan botol kaca. 5. Kemudian digulung dengan bantuan tongkat agar rapi dan padat. 6. Setelah selesai dilipat, dibentuk seperti lontong. Kemudian diikat dengan tali rafia sampai kencang atau kuat agar hasilnya bagus. 7. Kukus lontong ekoprint selama 2 jam. 8. Buka lontong, kemudian buka plastik dan kain penutup, kemudian ambil daun-daunnya supaya motif kelihatan. Proses fiksasi sebagai berikut. 1. Siapkan larutan air tawas yang sudah didiamkan 1 malam agar tawas mengendap karena yang dipakai airnya. 2. Tuang air larutan tawas yang sudah jernih pada ember. 3. Rendam air yang sudah diwarnai pada larutan tawas kurang lebih 5 menit. 4. Bilas kain kemudian dijemur. Kesimpulannya, batik ekoprint dengan menggunakan daun-daunan dan kulit pohon dapat menghasilkan motif dan warna yang menarik sehingga orang tertarik untuk mencoba membuat dan memasarkan batik ekoprint. Sekian proses pembuatan batik ekoprint dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Hasil karya kami akan kami peragakan bertiga dan ditambah 2 teman kami, Tasya dan Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.